Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pelajaran TIK kita untuk pertemuan ketiga ini. Hari ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita tentang program pengolah kata yang menggunakan Microsoft Word. Nah, tapi untuk kali ini kita akan mulai dari ketika kita pertama kali membuka layar depan dari komputer. Mungkin ada yang udah pernah mencoba dan mungkin gambar komputer depan komputernya bukan seperti ini, berbeda sedikit. Ini kita menggunakan Windows 7. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita cerita kapan-kapan. Hari ini kita akan langsung aja membahas tentang kelanjutan dari Microsoft Word yang kemarin. Nah, sebelum melanjutkan fungsi dari tools yang kemarin, kita sisipin dulu belajar bagaimana sih cara membuka Microsoft Word dari depan. Nah, mungkin kalau di kita ini kita sudah menaruh icon Microsoft Word di sini. Nah, kita sudah menaruh icon Microsoft Word di sini, jadi mudah, nggak perlu buka lagi aplikasi ya, membuka tab-tab yang lain lagi. Jadi kita tidak perlu buka-buka lagi, udah ada di desktop. Desktop itu layar utama ini yang ada di sini, namanya desktop. Jadi ketika kita pertama kali membuka laptop, buka komputer, nah layar depan ini disebut sebagai desktop. Nah, kebetulan sekali untuk Microsoft Word-nya Ustadz kasihkan di depan, di desktop ini, jadi tidak perlu buka start. Tapi bagi yang nggak ada di sini, ada dua cara yang lain untuk membuka Microsoft Word. Yang pertama, kita tekan start di sini, kita tekan start. Nah, kemudian kita mencari di program, kita cari di program. Nah, di all program ini, kemudian kita cari ke bawah itu ada Microsoft Office. Microsoft Office, kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali Microsoft, ya kita pilih Microsoft Word di sini. Atau mungkin cara yang kedua adalah dengan mengetikkan Microsoft Word di sini. Nah, baru kita tulis mikro, udah muncul ada 3, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, yang akan kita gunakan adalah Microsoft Word. Nah, langsung saja ya kita buka Microsoft Word. Nah, seperti ini adalah tampilan awalnya. Jadi itu adalah 3 cara untuk membuka Microsoft Word. Jadi yang Microsoft Word-nya nggak ada di desktop layar pertama dari komputer, bisa masuk di start, kemudian dicari seperti itu, manual ataupun otomatis lewat kita ketik. Nah, kemudian sebelum masuk lagi ke tools selanjutnya, tools yang ada di insert, di menu insert ini. Sebelum kita masuk ke sini, kita belajar dulu bagaimana cara menyimpan atau membuka dokumen. Pertama, cara menyimpan atau membuka dokumen, sebenarnya di atas ini ada icon untuk menyimpan, cuman kita gunakan cara yang langsung semuanya. Pertama kita tekan di file. Nah, di file di sini ada save, save as, sama open. Nah, kita pelajari satu-satu. Save itu untuk menyimpan. Kemudian save as juga sama untuk menyimpan, cuman ada perbedaannya seperti ini. Kalau kita melakukan save, berarti kita menyimpan di data itu. Jadi sebelumnya udah kita simpan, kita save lagi, berarti kita menyimpan di data itu. Cuman ketika kita memilih untuk save as, data awal itu kita nyimpannya bukan di data awal kita, tapi kita membuat sebuah penyimpanan yang baru. Jadi kita nggak menimpa data yang lama, tapi kita bikin data yang baru. Kemudian open ini untuk membuka dokumen yang udah pernah kita simpan. Entah itu dari save atau save as. Jadi kita bukanya lewat open. Close itu berarti kita menutup Microsoft Word ini. Kemudian ada resend. Resend itu adalah file yang sebelumnya kita buka. Di sini ada satu file, cuma ada satu file ya.
file yang namanya kelas 56. Kemudian new itu untuk membuka lembaran yang baru. Jadi kita bisa membuka lembaran yang baru dengan menu new ini. Kemudian ada menu print. Menu print itu berarti kita bisa melakukan mengeprint atau mencetak dokumen kita. Kemudian ada save and send. Kalau save and send ini digunakan untuk menyimpan, kemudian kita mengirim ke perangkat yang lain. Ini bisa kita gunakan menggunakan email, atau menyimpan di web, save to web, menyimpan di web, atau menyimpan di SharePoint, atau mungkin kita mau menyimpan di blog, atau kita mau menyimpan jadi PDF. Ini bisa kita ubah juga di sini. Kemudian ada option atau pengaturan, kemudian terakhir ada exit. Exit ini sama kayak close, keluar. Lanjut ya. Kita melanjutkan tools yang kemarin. Setelah selesai tools ini, insya Allah kita akan melatih untuk melakukan saving. Hari ini kita masuk ke tools di menu insert. Yang pertama ada cover page. Cover page ini sebuah pilihan atau bawaan dari Microsoft Word yang isinya adalah beberapa beberapa template bawaan yang diberikan oleh Microsoft Word. Jadi ketika kita bikin cover dari judul buku, cover mungkin kita bikin cover cerpen. Ketika kita mau bikin sebuah tulisan apa, artikel apa, nah kita bisa menggunakan tools ini, cover page. Jadi kita tidak perlu susah-susah bikin cover. Kita coba satu ya Pak, kita coba puzzling. Jadi kita tinggal menulis beberapa di sini. Kita bisa ganti-gantikan, kita bisa ganti. Nah, contoh kita bisa ganti di sini. Cerita domba. Kemudian di bawahnya kita bisa memberikan deskripsi yang lain. Mungkin kita tulis oleh atau mungkin bisa memberikan deskripsi yang lain di sini. Jadi ini adalah sebuah page cover, sebuah bawaan dari Microsoft yang bisa kita gunakan untuk membuat cover tanpa susah-susah. Jadi ada beberapa banyak pilihan bisa kita pilih di sini. Selanjutnya ada blank page. Blank page ini blank itu berarti kosong. Jadi ketika kita katakan blank page, maka dia memunculkan satu page atau satu halaman kosong di sini. Nah, ini kan jadi satu halaman kosong di sini. Ada cover tadi, kemudian ada blank page atau halaman yang kosong, blank page. Kemudian jadi ada dua blank page, dua halaman yang kosong. Kemudian selanjutnya ada break page, atau bisa kita sebut sebagai tools yang digunakan untuk membatasi satu halaman ke halaman selanjutnya. Jadi di sini ada satu halaman, dan ada halaman selanjutnya. Ketika kita menggunakan break page ini, maka halaman yang atas sama halaman yang bawah ini akan berbeda. Jadi ketika kita dari atas ini kita turunkan, ini ada perbedaan dari atas ke bawah. Kalau ketika masih kosong gini mungkin nggak terlalu terlihat, tapi ketika sudah berisi, ada isinya, ada banyak tulisannya, break page ini sangat kelihatan sekali. Jadi salah satunya untuk membuat halaman. Jadi halamannya nanti bisa mulai dari 1, atau mungkin mau dimulai halamannya itu dari 5, itu bisa menggunakan break page ini. Kemudian selanjutnya ada insert table. Table atau mungkin di kita lebih terkenal sebagai tabel. Tabel ini kita bisa menyisipkan tabel dengan berbagai ukuran. Mungkin kita mau 1x1. Yang paling lebar yang bisa kita ambil adalah
10 kali 8. Tapi ini masih bisa di-insertkan lagi, bisa kita tambahin lagi. Jadi ada cara untuk menambahkan lagi di sini. Jadi bisa kita tambahkan terus mau kita, atau mau kita ketika kita mau menambahkan ke bawah juga bisa lagi. Kita kembali ke insert lagi. Selanjutnya kita ada illustration. Di sini ada picture, clip art, shapes, smart art, chart, screenshot. Ini sebenarnya sama, menyisipkan gambar atau membuat sebuah gambar yang kemudian ditempelkan di halaman dari Microsoft Word ini. Ada picture, kita coba kalau picture ada ini, picture. Kemudian ada clip art. Kalau di sini mungkin nggak ada clip artnya, tidak tersedia. Kemudian ada shapes, ada beberapa bentuk yang bisa kita bikin sendiri di sini. Kemudian smart art, ini biasanya digunakan untuk penjelasan ketika membuat bagan-bagan atau membuat diagram-diagram dan sebagainya. Itu hampir sama seperti chart. Chart ini juga membuat sebuah diagram-diagram. Mungkin ini bakal kita gunakan ketika kita bekerja atau mungkin ketika kita udah besar. Kalau screenshot, mungkin yang pernah main HP, ada namanya tangkap layar, yaitu adalah screenshot atau tangkap layar dari aplikasi yang lain. Selanjutnya ada hyperlink, bookmark, dan cross-reference. Ini gunanya sama, adalah untuk memasukkan link atau alamat dari web atau dari aplikasi yang lain. Nah, cross-reference, hyperlink. Mungkin saat ini belum bisa kita coba karena kita belum terhubung ke internet dan kita tidak sedang menggunakan aplikasi yang lain. Selanjutnya ada header footer. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai catatan kaki atau catatan yang ada di bagian atas. Header adalah catatan yang ada di atas, kemudian footer adalah catatan yang ada di bawah. Kemudian selanjutnya ada page number atau nomor halaman. Di sini ada top of page di atas, kiri, tengah, kanan, atau mau pilih di bottom page di bawah kiri, tengah, kanan. Kita coba di atas ya, atas bagian kiri. Maka di sini ada halaman 1 bagian kirinya. Untuk keluar dari header footer ini, cukup kita klik di bagian di sembarang tempat. Di sembarang tempat maka bisa kita keluar dari header. Kalau mau kita masuk lagi ke header, tinggal pencet lagi di bagian headernya. Nah, seperti itu. Header, footer. Nah, footer ini juga sama. Di bagian bawah kita pencet, maka kita akan masuk ke footer. Keluar dari footer, pencet di luar. Masuk lagi ke footer. Kemudian kita keluar lagi. Jadi mungkin bagi yang pengen di bawahnya ditulis judulnya, tadi kita judulnya cerita domba yang tersesat. Nah, maka di bagian bawah ini ada tulisannya cerita domba yang tersesat. Nah, dan ini ketika kita ada banyak, maka dia setiap halaman ada tulisannya cerita domba yang tersesat terus. Jadi itu akan terus berlanjut sampai nanti di bagian paling akhir. Kemudian ada text box. Text box ini gunanya untuk memasukkan teks. Nah, di sini diberikan beberapa pilihan dari Microsoft. Ada yang seperti ini. Nah, mungkin sebelumnya kita hapus dulu tabelnya ya. Di sini kita bisa masukkan text box. Ada beberapa text box. Contoh satu saja. Nah, di sini kita bisa masukkan quotes atau catatan yang mau kita tulis di sini. Dan ini ada beberapa banyak pilihan yang bisa kita pilih untuk text box. Nah,
Kemudian selanjutnya ada quick parts. Mungkin ini jarang sekali untuk digunakan, jadi tidak usah kita pelajarin. Word art, yaitu membuat sebuah tulisan dengan menggunakan beberapa efek-efek tertentu. Ini mungkin sama ketika kita membuat, kemarin ada style di sini ya. Ketika ada style di sini, maka mirip juga dengan word art ini. Jadi kita bisa bikin tulisan di sini. Nah, bentuknya sama seperti ketika kita bikin judul. Kemudian mungkin hanya itu yang perlu kita pelajarin. Setelahnya kita bisa lihat ada equation sama simbol. Untuk equation ini bisa kita gunakan ketika kita bikin soal matematika. Jadi mungkin guru matematika ketika bikin soal buat kalian itu bisa membuat seperti ini. Matematika. Jadi untuk sebuah sistem yang diberikan oleh Microsoft Word untuk membuat rumus-rumus. Selanjutnya ada simbol. Nah, bagi mungkin ada yang di keyboardnya nggak ada simbol seperti ini, Microsoft Word itu memberikan sebuah alternatif jalan untuk membuat simbol-simbol seperti ini, tapi di sini. Kalau semuanya masih ada kurang simbolnya, bisa cari lagi di more symbols di sini. Ada banyak sekali simbol. Nah, mungkin cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita akan praktekkan bagaimana cara untuk menyimpan. Pertama kita klik atau kita tekan file, kita klik save. Nah, kemudian di sini kita tulis judul untuk tulisan ini. Kita tulis coba ini cerita rakyat. Kemudian setelah seperti ini kita pencet, kita tekan save. Maka sudah tersimpan dokumen kita. Mungkin untuk pertemuan ketiga ini cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.